Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita berikan informasi update ya, informasi terbaru seputar ya pemain-pemain kita ya, pemain timnas Indonesia yang ada di Liga 1 dan juga abroad ya. Kemudian juga Coach John Herdman, kemudian juga berita bagaimana timnas Indonesia, sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Nah, hari ini kita akan fokus pada dua pemain yang saya rasa sih mendekati 90% untuk akan dinaturalisasi karena kebutuhan timnas Indonesia terhadap pemain nanti yang akan saya sebutkan ini cukup tinggi, di mana nanti kita ada FIFA Series, kemudian AFF. Apakah dua pemain itu ya sebelum mungkin Februari akan diproses ya, karena di Maret itu kita akan ada FIFA Series yang harus sudah udah siap pemain-pemainnya, dan siapa dua orang pemain ini yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ya. Ini namanya mungkin sudah Anda kenal semuanya, namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers ya. Untuk menuju 100.000 berikan dukungan kepada kita, bagikan channel ini kepada teman-teman Anda yang belum kenal kita. Rekan-rekan semua, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada saya Jelo Custen di link kolom komentar di bawah ini. Kemudian kritikan dan saran buat PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas dua nama ya. Ini dua nama, belum lagi nanti ada yang lain ya. Yang ini rasanya kok deket banget dengan timnas Indonesia dan juga karirnya juga deket dengan Indonesia. Ada yang di Thailand, ada yang di Liga 1. Kalau yang ada di Thailand itu di posisi sayap ya, berada di Bangkok United. Kemudian kalau yang di tim di Liga 1 ini ya, ini dia posisinya sebagai gelandang tengah. Ayo siapa nih? Iya, ada Jordi Weerman dan juga Ilyas Al-Half. Jadi dalam beberapa waktu ke depan itu pasti akan ada kabar dari PSSI terkait dengan proses naturalisasi. Juga Jordi Weerman dalam sebuah breaking news ya, namun podcast bersama Bola Break ya, itu dia mengatakan ada sebuah kesalahpahaman antara dia dengan Coach Shin Tae-yong pada tahun 2020. Dia dikabarkan telah menolak timnas Indonesia, padahal waktu dia ditawari ya, dia izin dulu, saya mau mengurus kontrak klub ya bersama di Swiss, dan nanti setelah itu saya akan mencoba untuk berpikir untuk memikirkan timnas. Itu yang dikatakan ya kepada Bola Break saat podcast, dan nampaknya ditunggu-tunggu tuh untuk timnas itu mengabari ya untuk segera dilakukan naturalisasi. Mungkin kalau 2020 ya sudah 5 tahun ya, 4 hingga 5 tahun dia udah bermain untuk timnas Indonesia ya. Nah, ini Jordi Weerman saat ini dia ini ada di Madura United. Meskipun juga peluangnya ini saya rasa kecil ya, namun dengan hadirnya Jordi Weerman ini juga bisa menambal sulam lini tengah timnas Indonesia, di mana Tom Hye itu di FIFA Series tidak bisa bermain, dan juga Shane Patinama. Kebutuhan yang bisa menutupi ya kebutuhan seorang Tom Hye, meskipun ada Ivar Jenner yang kabar-kabarnya belum bergabung dengan Persija. Ya, ini masih kita tunggu ya kabar dari Ivar Jenner. Namun dengan hadirnya Jordi Weerman itu akan menambal ketidakhadiran seorang Tom Hye nanti untuk timnas Indonesia pada 23 Maret mendatang. Dan ini Jordi Weerman ini memang sudah ada satu setengah musim ya, 2024-2025 di Madura United. Kemudian 2025 dan 2026 ini dia membela Madura United.
Kemudian Ilyas Al-Haf ini pemain baru Bangkok United yang saya rasa dia memang selalu menempati posisi winger ya, bukan striker ya. Namun dia ini lebih pada winger kanan, dan kecepatannya dan kemudian daya jelajahnya cukup tinggi. Kalau kemarin sempat saya nonton Persib melawan Bangkok United, itu bagus tuh mainnya. Kemudian bagaimana cara dia menciptakan peluang dan mencari posisi, kemudian saat dia mendapatkan peluang untuk menjadi gol, itu bagus Ilyas Al-Haf. Dan dia juga bisa bermain sebagai pemain yang bisa memberikan assist kepada striker timnas Indonesia. Itu yang saya catat dari Ilyas Al-Haf ya. Jadi untuk kebutuhan AFF kemudian FIFA Series, dengan masuknya dua nama yang sudah saya sebutkan, ada Jordi Weerman kemudian Ilyas Al-Haf, ini saya rasa Indonesia akan semakin bagus di posisi pemain-pemain yang nanti bisa dipanggil. Dan juga terbaru nih kabar dari Dion Max, pemain top OSS, jadi Eerste Divisi di Liga 2 Belanda, ini bergabung bersama Persib Bandung. Jadi kemarin itu kan ada Levin Kurzawa, dan ini mengejutkan memang ya terkait transfer Dion Max yang bergabung dengan Persib, usianya masih 20 tahun ini ya. Jadi semoga sih bisa menjadi bagian penting untuk Persib Bandung, dan meskipun usia masih muda dan diberikan kesempatan oleh Bojan Hodak, nanti itu akan mengasah kemampuannya. Jadi kalau kemarin di piala apa tuh saya lupa, Dion Max masih agak ya kaku-kaku gimana gitu ya. Mudah-mudahan Dion Max nanti setelah dia terbiasa bermain di Persib Bandung itu akan ya kemampuannya akan muncul. Pemain ataupun back yang bertinggi 188 tinggi, 188 cm, ini cukup ya lumayan lah untuk pemain yang usianya saya rasa masih ada pertambahan tinggi ya, mungkin bisa sampai di 190 ya. Kalau usianya masih 20 tahun, saya rasa masih ada ya untuk peningkatan tinggi badan dari Dion Max. Itu yang bisa kita sampaikan terkait juga tadi Jordi Weerman yang dia membuka diri untuk bisa dinaturalisasi sebagai warga Indonesia, dan memang dia ingin menikmati kehidupannya bergabung dengan Madura United, dan dia memang semakin dekat dengan posisi di mana dia akan dinaturalisasi oleh PSSI dan juga Ilyas Al-Haf. Ini penting nih ya rekan-rekan semuanya. Dan bagaimana kabar-kabar yang lain? Ada Laurens Ulrich yang ada di Stuttgart, kemudian juga Jenson Schill. Saya rasa itu dua nama. Jadi kalau ada tambahan yaitu yang pertama Jordi Weerman, kemudian Ilyas Al-Haf, yang ketiga ada Laurens Ulrich, kemudian yang keempat ada Jenson Schill. Ini yang saya rasa akan digarap, yang akan dipercepat prosesnya mungkin bulan Februari untuk keempat pemain ini. Ya, kita tunggu kabar terbaru untuk pemain naturalisasi yang ini akan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Kalau Jordi Weerman sudah banyak yang kenal, Ilyas Al-Haf juga banyak yang kenal, Laurens Ulrich juga banyak yang kenal, kemudian Jenson Schill itu juga banyak yang kenal. Ini untuk pemain yang lain belum bisa kita berikan karena untuk Pascal Struijk ini sudah menolak karena dia masih menunggu panggilan timnas Belanda. Mudah-mudahan dia nggak dipanggil. Itu aja yang bisa kita sampaikan buat Anda semuanya, dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini ya, untuk kita menuju 100.000 subscriber yang pertama, kemudian kita akan menuju 1 juta subscriber, dan jangan lupa bagikan kepada rekan-rekan Anda biar kita saling kenal dan menyapa gitu ya. Dari Jakarta, saya Jill Lucustan ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.